Om tuh sebenarnya adalah reinkarnasian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam. Nama gue Ardian. Nama lengkap gue Ardian Elvito, panggil aja Ardi lah, santai. Nah di sini gue mau nanya nih sama Om Reza Rahasia di konten Reza Rahasia tentang konten tanya jawab. Nah sekarang tentang reinkarnasi Om. Oh, apa yang mau tanyain soal reinkarnasi? Tapi nggak bumper dulu nih. Nggak bumper dulu. Boleh, bumper. Bumper. Nah sekarang udah bumper, sekarang tinggal nanya soal reinkarnasi sama Om Reza. Jadi gini Om, aku tuh waktu itu lagi belajar kan di sekolah. Terus temen aku tuh kayak nanya soal reinkarnasi gitu. Dan guru aku bilang jadi reinkarnasi itu kesimpulannya nggak ada. Sedangkan kan aku banyak tuh di agama-agama tertentu itu suka ada Om. Jadi terutama Indonesia ya paling banyak reinkarnasi nggak ada, tapi mereka tuh percaya reinkarnasi ada. Itu gimana tuh penjelasannya? Jadi secara umumnya mereka bilang tuh reinkarnasi nggak ada, tapi mereka percaya gitu. Nah itu kan bukan sih, maksudnya gimana? ada orang yang nggak percaya, tapi terkadang ada orang itu yang nggak percaya tapi percaya. Ada juga yang banyak juga yang percaya gitu di agama-agama tertentu. Agama yang lainnya gitu. Nah kalau soal reinkarnasi sendiri gini sebenarnya reinkarnasi sendiri memang bagi beberapa agama tertentu itu banyak yang tidak percaya karena tidak pernah ada tertulis kata yang sesuai reinkarnasi gitu. Ya sih itu juga. Gitu nggak ada tuh di situ. Ya nggak ada termuat di kalimatnya langsung, di katanya langsung, entah itu surat apa, ayat berapa, nggak ada tuh kata reinkarnasi. Nah tapi berdasarkan pengalaman, pemahaman Om, sebenarnya ada. Kenapa tuh? Karena kalau kita terjebak sama kata gini reinkarnasi, dicari nggak ada tuh di ayat berapa seberapa, yang nggak akan ada. Karena reinkarnasi ini kata-katanya pun bukan kata-kata yang semua negara ada. Jadi hanya negara tertentu atau bahkan reinkarnasi sendiri itu disadur dari huruf Sanskerta yang mana, dari ajaran yang mana, sehingga ketika ada berbagai macam agama mereka menjelaskan tentang reinkarnasi sesuai dengan kata-kata atau kalimat-kalimat bagi umatnya gitu. Nah kata reinkarnasi sendiri itu kan dikeluarkan atau dimunculkan oleh pemahaman pemuka agama tertentu, sehingga keluarlah sebutan kata reinkarnasi. Kalau di Sunda ada disebutnya titisan, menitis gitu. Nah kalau dicari, nah tidak ada kata itu reinkarnasi bagi kitab agama tertentu. Kalau secara gamblang, contoh gini aja, jangan jauh-jauh, kopi ada nggak tertulis? Nggak ada kan. Jaket ada nggak tertulis? Nggak. Kemenyan ada nggak tertulis? Nggak ada gitu. Padahal secara tersirat disampaikan kayak wewangian. Nah kan umum, general. Wewangian itu kan umum, tidak harus dengan satu nama itu, tapi setiap suku, negara, bangsanya memiliki pemahaman sendiri tentang wewangian. Nah kalau di Nusantara suka wewangiannya kemenyan, dupa, ya asal koridornya tetap kepada Tuhan, diperbolehkan gitu. Nah reinkarnasi sama seperti itu. Kalau dicari kata reinkarnasinya ya tidak ada,
Tapi kalau dipahami dikaji, beberapa Om pernah baca ada yang tertulis situ kuhidupkan dan kumatikan kalian berkali-kali. Ada kalimat itu. Tapi sekali lagi, setiap manusia kan ada penafsirannya masing-masing. Iya. Pemahamannya masing-masing. Soal reinkarnasi sebenarnya tidak semua bisa dibahas langsung di konten karena ada yang nabrak dengan beberapa pemahaman. Jadi kita kembalikan kepada orang yang percaya, silakan. Yang enggak juga nggak apa-apa, gitu. Nah, sebelum Om jelaskan lebih lanjut, Ardi sendiri percaya nggak sama reinkarnasi? Aku sih sebenarnya percaya aja ya. Sebenarnya bukan percaya juga sih. Aku juga bisa tahu orang itu bisa bilang nggak ada reinkarnasi tuh kemungkinan besar karena mereka juga nggak merasakan gitu. Oke. Karena kan suka banyak tuh orang kayak misalnya paling banyak setan lah ya, tentang setan hantu gitu. Gue nggak percaya nih ada hantu gitu kan. Hantu tuh nggak ada. Kalau udah ngerasain baru udah tuh. Udah ngeliat ya. Iya, bisa paling heboh sendiri gitu. Iya. Ya mungkin kayak gitu sih. Nah, apa yang membuat Ardi percaya reinkarnasi? Tadi kan dibilang percaya nggak? Percaya. Nah, apa yang membuat Ardi percaya? Kalau percaya sih gimana ya? Karena tadi kan seperti Ardi bilang tuh, ada orang yang nggak percaya hantu. Tapi kalau udah merasakan ada hantu, melihat hantu, oh iya ada gitu. Nah, ini apa yang membuat Ardi percaya sama reinkarnasi? Ada pengalaman apa yang membuat Ardi percaya? Gitu. Pengalaman sih enggak ya, cuman kayak kata-kata gitu. Jadi ibu aku, mami, itu kayak pernah ngomong ini tuh reinkarnasi tuh kayak gini gitu. Aku tadinya juga nggak percaya tuh. Maksudnya apaan sih nih reinkarnasi tuh kayak apa sih gitu kan? Nah terus mami kayak ngasih tahu yang misalnya ada orang nih, terus dia berperilaku buruk gitu kan. Nanti ketika udah meninggal dia mereinkarnasi tuh jadinya buruk gitu, kayak misalnya pas udah jadi binatang gitu, jadi binatang tuh dia bakal disiksa gitu sama orang karena dulu waktu masih jadi manusia juga digituin, binatang juga digituin misalnya. Jadi dia membayar karmanya gitu kan. Iya, kalau dulu di kehidupan dulu dia buruk, dan dia akan diburukin tuh. Kayak misalnya dulu, kayak sekarang misalnya Ardi sekarang mukulin kucing. Nanti aku jadi kucing gitu. Iya, jadi tuh aku kayak percaya nggak percaya, cuman iya juga sih, tapi emang iya itu reinkarnasi, tapi kan bisa aja itu kayak apa ya, kode alam gitu, biar kita tuh jangan kayak gitu. Kita aja ngeliat kucing disiksa tuh kayaknya nggak enak gitu. Tapi aku juga kayak mikir, tapi itu belum tentu reinkarnasi, mami. Emang dulu bisa seperti aja itu. Gitu. Iya. Terus yang membuat dari berubah pikiran, akhirnya percaya reinkarnasi apa? Ya karena mulai sering aku dengar kayak gitu. Mulai sering denger. Iya, kayak ini reinkarnasi begini. Aku kan kayak lama-lama kepo kan. Nah terus? Ini jadi gitu, ya udah kalau emang ada ya udah. Gitu, jadi sebenarnya nggak serak-serak juga sih percaya atau enggak. Ya cuman seenggaknya kalau emang ada ya udah. Ya udah gitu kan, ya udah aja gitu kan. Karena gini banyak orang yang terjebak sama kalimat reinkarnasi. Orang percaya iya, terus lalu kemudian dia mencari tahu tuh. Kalau gitu, gue reinkarnasi siapa nih gitu kan? Aku nggak gitu sih. Gitu. Nah nggak apa-apa, bagus kalau gitu. Tapi ada di luar sana kayak gitu akhirnya dia mencari gue reinkarnasian siapa, terus wah ternyata gue reinkarnasian ini nih gitu kan. Akhirnya dia lupa sama kehidupannya diri pribadi sekarang gitu. Nah reinkarnasi itu terjadi kalau Om bilang ada ya ada, percaya. Lalu ketika percaya apa yang harus dilakukan, itu yang utama tuh. Bukan ketika misalnya Adi percaya reinkarnasi, orang percaya, oke. Terus Adi tahu reinkarnasi siapa? Adi tahu Om. Adi reinkarnasi siapa? Saya reinkarnasi pohon mangga gitu misalnya. Ya ampun. Saya reinkarnasi dulu adalah misalnya dulu tuh kusir kuda misalnya gitu kan, di zaman kerajaan mana misalnya gitu kan. Nah contoh seperti itu. Karena umumnya orang kalau nyari reinkarnasi dia tuh pengennya jadi raja gitu. Saya dulu pengennya enak-enak. Saya dulu reinkarnasian raja ini, saya dulu reinkarnasian ratu ini, saya dulu reinkarnasian putri ini gitu. Nggak pernah ada yang saya dulu reinkarnasian kuli panggul. Nggak ada mau. Gitu. Iya benar. Nggak ada yang mau. Pasti ngakunya yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus ngakunya kan gitu. Kenapa nggak pernah ada yang ngaku bahwa saya dulu ada reinkarnasian kucing peliharaan misalnya gitu? Nggak ada. Saya dulu reinkarnasian kereta kencana, nggak ada. Saya dulu reinkarnasi nggak ada gitu, raja. Nah, ketika orang percaya reinkarnasi sebenarnya adalah oke, percaya. Tapi sekarang kehidupan kita tuh di mana? Oke, tahun 2021 saya menjadi rakyat bangsa negara Republik Indonesia. Nah itu harusnya sebenarnya diselaraskan, disesuaikan.
Contoh nih Adi sekarang, Adi sebagai mahasiswa, ya kan, kerja sampingan sebagai editor, ya kan. Nah, mahasiswa dan editor, Adi harus mengetahui sebagai mahasiswa saat ini, sebagai editor saat ini, apa yang harus dilakukan ketika Adi mengenali dan memahami reinkarnasi ada nih. Apakah dulu saya juga seorang editor di kehidupan masa lalu, gitu kan? Belum tentu seperti itu kan? Belum tentu seperti itu. Aneh. Gitu. Tapi kemungkinan berhubungan. Nah, tapi yang terpenting bukan siapa kita di masa lalu, tapi kita saat ini ngapain? Kita melakukan apa sekarang? Kita bersama siapa? Orang tua kita siapa? Lingkungan kita seperti apa? Sejauh apa kebermanfaatan yang kita lakukan dalam kehidupan yang sekarang? Gitu. Jadi kalau tahu tadi pertanyaannya berawal dari reinkarnasi, ada nggak sih? Ada menurut Om. Ada. Kalau menurut Om ada, kenapa tuh? Karena mengalami. Gitu. Kalau Om nggak pernah bilang ada dan nggak pernah meng-share, kalau Om belum merasakan, pertama gini, manusia tuh gini, mengetahui. Setelah mengetahui, merasakan. Setelah merasakan, menjalankan. Menjalankan itu kan pengalaman. Gak mungkin kita bisa bilang bahwa dia pernah ke Monas belum? Pernah. Kapan? Naik apa? Ya pernah aja. Gak mungkin gitu kan. Adik kan bilang, pernah. Waktu itu apa? Oh naik Transjakarta, oh naik motor. Di jalan aku lewat jalan ini gitu kan. Baru tahu tuh ketika nyampe di Monas, bisa jelasin di Monas tuh ada apa aja sih? Oh di Monas itu tinggi, Om, di atasnya ada emas gitu kan. Nah tapi kalau orang yang belum merasakan dan belum mengalami, nggak mungkin bisa. Sama seperti reinkarnasi gitu. Kalau orang nanya misalnya, percaya nggak reinkarnasi? Enggak. Kenapa? Ya enggak. Berarti itu kan dia nggak ngalamin. Jadi benar ya, karena nggak ngalamin gitu. Sama seperti air kopi. Simple aja nih, kalau di teguk ini menurut Adi manis enggak? Nggak tahu kan? Nggak pernah minum kopi. Tapi tahu ini kopi kan? Tahu. Nah, sama seperti itu. Reinkarnasi, tahu? Pernah dengar? Ada nggak? Ya nggak tahu. Gitu kan? Tapi kalau coba ada ini, oh ini kopi, minum. Ya ternyata pahit kopinya. Merasakan, ada pengalaman minum. Oh, saya percaya berarti ada kopi pahit, ada kopi manis. Karena bersaksi. Nah, reinkarnasi seperti itu. Jadi manusia itu pertama mengetahui, merasakan, mengalami atau menjalankan. Nah perjalanan ini yang membuat dia paham, tahu oh reinkarnasi ada. Walaupun secara gamblang tertulis di beberapa kitab agama tertentu tidak ada kalimat reinkarnasi, gitu, tidak ada. Tapi penjelasannya ada sebenarnya. Cuman tetap akan tidak dipercayai karena belum mengalami. Gitu ya. Pengalaman itu bisa dijalani dengan langsung pengalaman fisik atau pengalaman spiritual. Dan pengalaman spiritual dengan fisik, dengan jasad ini itu nyambung nggak bisa berlawanan gitu. Iya saya percaya dengan reinkarnasi. Kenapa? Karena saya sering mengalami mimpi ini misalnya gitu kan. Tapi ketika ditanya terus dalam kehidupan sehari-hari gimana? Yang saya mah biasa aja. Nggak ada pengalaman ketemu siapa, pengalaman ini perjalanan ke siapa, mengantarkan kemana, mimpi ini bersambung ke sini, saya ketemu ini, mimpi itu cuma petunjuk buat saya menemukan aslinya gitu kan misalnya. Nah itu bisa jadi dia dibodohi sama rasanya. Jadi belum tentu orang yang mengalami mimpi berturut-turut, mimpi bersambung, deja vu, belum tentu dia reinkarnasian juga. Karena memang ada tanda-tanda orang yang tereinkarnasi. Kayak misalnya contoh dia mimpi berturut-turut, dia senang dan menyukai hal-hal yang di masa lalu. Nih Adi sekarang kan milenial nih, tapi entah kenapa kok suka ya lihat candi, kok suka ya lihat patung-patung dewa misalnya gitu. Oh gitu ya. Nah terus ada juga yang sering deja vu. Kenapa pernah ngalamin ini nih? Tapi ini pernah gini ya? Tapi kapan ya? Bukan gitu kali gitu. Itu deja vu. Gitu. Terus memiliki kedewasaan yang berbeda dibanding umurnya sendiri. Umur 16 tahun tuh. Tapi tingkat kedewasaan menyelesaikan masalah itu udah sama kayak umur 70-80 tahun gitu. Dewasanya gitu cara mengambil sikapnya. Nah, memang ada tanda-tanda orang tereinkarnasi. Tapi tanda-tanda itu belum tentu mutlak kalau belum terjadi semuanya. Contoh, sering mimpi misalnya berturut-turut saya mimpi berturut Kang. Hari ini saya mimpi dibawa oleh seorang raja. Pasti raja mimpinya tuh. Nggak pernah dibawa seorang petani gitu, nggak pernah gitu. Dibawa ke sini, ke kerajaannya, besok nyambung lagi Kang, gini. Terus dia bilang saya tuh adalah ini, misalnya gitu. Belum tentu hanya dengan mimpi itu
mengartikan bahwa kamu reinkarnasian. Malah cenderung bisa jadi pengelabuan. Banyak jin-jin ya, jin yang mengelabui, menyesatkan orang. Karena kalau seseorang itu adalah seseorang reinkarnasian, dia bukan dikasih tahu dia siapa oleh siapa. Oh iya, biar nggak sombong juga ya. Itu hati-hati kalau kita pun tahu kita reinkarnasian siapa, terus kita sombong kita siapa, nggak jadi tuh, hilang yang nitis ke kitanya atau yang bereinkarnasi ke kitanya. Karena reinkarnasian itu ada beberapa hal yang menyebabkan gagal orang itu tereinkarnasi. Walaupun apa yang Om sampaikan mungkin ada yang nggak setuju, nggak bisa dong kalau udah reinkarnasi tetap dia dong, nggak mungkin bisa gagal gitu kan. Tapi kalau Om bilang bisa gagal gitu. Ada juga bilang reinkarnasi sama titisan beda. Nah kalau sampai sini ada yang muncul lagi nggak di kepala, pikiran apa nih? Udah kerja belum reinkarnasi itu menurut Om? Jawab sih, cuman kok aku kepo ya. Keponya apanya nih? Ya gini lah kalau anak bocah. Bagus, justru kenapa konten ini Om Adi yang harus bawain acaranya, Adi yang harus bertanya, karena mewakili milenial, orang-orang yang zaman sekarang. Gitu. Ini aku keponya aneh sih Om. Apa coba boleh bawain aja. Ini Om reinkarnasi dari apa? Kan bener aneh. Apakah akan jawab anak raja juga? Enggak, Om ini reinkarnasian pohon toge. Jadi gini, Om tuh sebenarnya reinkarnasian Ranger merah. Salah. Adi tahu dinosaurus? Apa Om keturunan itu? Ada kukunya kan? Nah itu Om reinkarnasi kuku dinosaurus gitu juga Om. Berarti reinkarnasi tuh ada hubungannya sama keturunan nggak Om? Atau kayak karma gitu? Enggak. Terkadang justru kalau reinkarnasi itu tidak selalu harus keturunan siapa. Gitu. Karena si energi yang mereinkarnasi, yang menitis itu akan memilih siapa. Gitu. Contoh ada namanya titip lahir. Memang, contoh misalnya secara genetik DNA, Ardi itu adalah hasil dari pertemuan papa sama mama. Jadilah Ardi. Tapi secara energi dititipin energinya masuk ke rahimnya mami dengan jalan dari spermanya papa gitu. Anaknya anak siapa? Ya secara duniawi ya anak papa, anak mami, gitu kan? Tapi secara anak alamnya, nah itu yang harus dicari. Ya papa, anak orang Pak. Ya iyalah masa anak batu. Gitu. Nah itu yang membedakan. Di konten yang lalu Om pernah bilang ada identitas, ada personalitas, ya kan? Gitu. Nah personalitas itu harus dicari supaya kita jadi mengenal fungsinya sekarang apa. Ada sebagai editor, sebagai mahasiswa, ya jadilah mahasiswa yang benar-benar baik, yang benar-benar manfaat. Bukan mahasiswa yang karena saya mau kuliah emang disuruh sama bapak ke sini kuliahnya, saya mah jalannya aja lah. Saya pernah nggak suka, saya nggak mau kuliah di sini sebenarnya. Nah jangan itu tuh, gitu. Tapi tangkap dulu, nikmatin dulu, dapetin dulu apa yang menjadi kebutuhan kasih sayang orang tua tuh, sehingga nanti Adi akan menemukan, oh ternyata ini tuh membangun Adi untuk kesini, ini tuh mendidik supaya Adi kesini arahnya gitu. Dari reinkarnasian menurut Om ada, tapi yang terpenting bukan perkara siapa kita reinkarnasian dulu dan siapa sih reinkarnasiannya Reza Rahasia, nggak penting gitu. Yang terpenting adalah kepo amat. Yang penting adalah Reza Rahasia itu sekarang melakukan apa? Apakah melakukan kebaikan, kebermanfaatan, atau yang buruk-buruk? Ya kalau buruk-buruk ya udah jangan ditonton, jangan diikutin gitu. Tapi kembali lagi, Om selalu bilang kalau tergerak hatimu, ada rasa rindu ingin bertemu, ya silakan gitu. Kita ngobrol langsung. Karena kalau soal reinkarnasi, karena sangat privasi dan sangat-sangat kontroversi utamanya. Jadi nggak bisa juga digamblangkan langsung dalam satu konten. Ada juga paham kan? Iya, ada yang percaya, ada yang enggak nih. Nah ketika yang percaya pun harus dibagi-bagi gitu. Yang percaya dengan reinkarnasi itu yang seperti apa percayanya. Dan sampai umumnya kata itu, dia percaya reinkarnasi dan selalu kalau saya itu adalah reinkarnasi seorang raja. Saya adalah putri, kenapa raja dan putri terus gitu? Emang zaman dahulu semuanya raja gitu? Enggak. Gitu. Benar. Yang terpenting adalah Adi sekarang ngapain, Adi seperti apa, lakukan yang terbaik, lakukan yang sebisa mungkin untuk membahagiakan semua orang, membahagiakan diri sendiri. Terkadang kita perlu membahagiakan orang sebanyak-banyaknya agar kita menemukan kebahagiaan kita seperti apa. Gitu. Dan orang-orang yang reinkarnasi itu bukan hanya cuma terlahir untuk menebus atau membayar karmanya.
Tetapi ada juga orang-orang yang sudah disebut itu moksa, bersatu dengan alam, bersatu dengan ilahi, bersatu dengan Tuhan pencipta alam. Tapi dia meminta, request, saya turun lagi ke bumi deh, saya lahir lagi ke bumi deh. Lah, buat apa? Kan lu udah enak di sini. Ibarat dialog kerennya gitu ya kalau sama teman. Kan lu udah enak di sini. Lu tuh udah murni, udah suci. Lu nggak perlu lagi terlahir kembali. Lu nggak perlu menjalin lagi kelahiran yang itu kan sangsara, menyiksa. Kenapa lu minta ke bawah? Karena saya ingin kebahagiaan yang saya alami, keberkahan yang saya miliki, kesucian yang saya ada. Orang yang di sana tuh saya ingin menyelamatkan mereka semua. Maka biarlah saya berkorban, saya keluar dari singgasana kemewahan, singgasana keindahan, entah orang sebutnya kayangan, surga atau apapun, untuk menyelamatkan orang-orang yang belum terbebas dari pusara reinkarnasi. Terus tersiksa, terus siksaan itu kan bumi ini siksaan. Adi diputusin pacar sakit hati nggak? Iya iyalah. Nah, itu siksaan, itu neraka gitu. Nah, bagaimana cara kita bebas diputusin pacar tapi gak sakit hati? Gimana caranya kita cepat move on? Gimana caranya kita selalu bisa terbebas langsung? Gimana caranya kita bisa tahu bahwa oh, she is not the one. Oh, dia nggak cocok buat aku. Oh, dia malah berefek buruk buat aku. Gimana caranya? Nah, itu yang menemukan diri kita sendiri. Om juga perjalanan pengalaman seperti itu. Dulu kan kalau Om dikasih tahu sama orang nggak percaya. Tapi ketika Om mengalami, ternyata gitu. Intinya manusia itu harus yang pertama tahu dulu. Udah tahu, merasakan. Udah merasakan, ada pengalaman. Maka itu sebenarnya guru sejati gitu. Kitab suci yang ada, yang tercetak, yang dipegang oleh beberapa umat beragama, itu hanya sebagian dari ilmu-ilmu Tuhan sejati. Karena kan ditulis, kalaupun kutuliskan seluruh ilmuku dan kujadikan pohon sebagai penanya, air lautan sebagai tintanya, tidak akan pernah cukup ilmuku dituliskan. Walaupun habis dan dituangkan kembali air samudra, seluruh pohon di dunia ditebang, nggak cukup jadi penanya. Gitu. Jadi apakah cukup dengan satu kitab, 2 kitab, 5 kitab memuat seluruh ilmu semesta, memuat semua ilmu seluruh yang ada dari Sang Pencipta? Nggak cukup. Gitu. Jadi kita harus mengkaji, menelaah, membuka diri. Jangan hanya karena nggak tertulis di sini berarti nggak ada. Ya kata tadi, motor ada nggak motor? Jam ada nggak? Kopi ada nggak? Kita tulis nggak ada kan? Jam dinding nggak ada. Gitu loh. Jaket kulit, jaket Levi's nggak ada. Gitu. Jadi jangan karena tidak tertulis maka disebut tidak ada. Cari tahu yang ada tuh apa, yang tidak ada itu apa. Karena ada belum tentu ada, tidak ada belum tentu ada. Nah, benar. Pusing kan? Kalau pusing nanti aja ngobrolnya, kita lanjutkan lagi. Tapi ada lagi nggak untuk rekan sini? Aku sih udah enggak sih. Cuman kalau bagi yang nonton, kalau mau ada yang nanya sama ini Om Reja, itu bisa nih ngechat nomor WhatsApp juga ini, Om Abdul. Aku biasa sih manggilnya Om Gondres ya. Cuman panggil aja Mas Abdul. Jadi segitu aja sih Om. Gitu aja ya. Nanti kalau mau nanya aku tinggal kepo-kepo lagi lah. Siap. Makasih ya. Semoga ini menjabut Adi juga perwakilannya buat yang nonton juga. Dan tetap tuh apapun yang Om sampaikan, jangan menjadi sebuah kepercayaan mutlak bagi Adi. Oh bener nih yang Om Reja bilang, jangan dibilang langsung dibenerin. Ganulan bulat-bulat. Betul. Ya. Itu dikaji lagi, diolah lagi sama Adi, pikirin lagi. Jadi nanti kalau Adi dengerin informasi dari Om, dari siapapun, Adi akan punya tuh pemikiran dan pemahaman sendiri dari dasar hatinya yang asli tuh. Jadi campur. Oh dari Om ini, dari guru ini campur. Nanti Adi sendiri yang bilang bahwa oh iya nih. Gitu. Jadi Adi juga menjadi Om Reja. Adi tetap menjadi diri Adi yang sudah ada sedikitnya energi dari Om Reja, pemahaman dari Om Reja digabung. Karena Om sekarang kayak gini bukan karena Om juga. Beberapa orang yang Om temuin, banyak orang yang Om pelajarin, dan banyak juga orang-orang yang ibaratnya tidak berfisik yang mengajarkan gitu. Lebih banyak gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Silakan, mohon maaf. Silakan tutup. Gimana nih, aku baru pertama kali soalnya nih. Dulu aja talangin dulu. Oke. Nanti next konten baru. Ya udah tinggal tutup aja, gampang. Tadi kan udah tuh
ngasih ya kalau yang mau tanya di sini, gitu kan. Nah udah tinggal tutup, sampai ketemu lagi dengan saya Ardian Devito ditanya Ya udah jawab deh. berita rahasia gitu. Ya udah deh. Berarti sampai ketemu nanti ya di konten selanjutnya untuk konten tanya jawab. Nih balik lagi nih, ini tulisannya dimunculin lagi dong. Nah, ini ya buat chat Om Abdul ya. Kalau di sini bisa nggak tulisannya? Bisa. Di sini bisa. Bisa jangan Sini? udah dah, Sini? udah. Sini? Nanti Sini? saya pusing editnya. Nah, Om. biar sengaja banget pusing editnya. Saya pusing editnya. Om. Udah cukup sekian kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh.